Halo bosku, kembali lagi ketemu dengan saya Hendro Triprasetyo di channel yang Deso ini. Biasa kita akan ngobrol lagi soal mobil tua. Dan kebetulan di sebelah kanan kiri saya ini ada dua unit mobil yang lumayan cukup jadi legenda di Indonesia, yaitu Toyota Corolla. Di sebelah kiri ini ada Toyota Grand Corolla SEG tahun 1992 yang biasa akrab kita sapa dengan Greco. Kabarnya saat dulu dia didatangkan secara build up, dan yang sebelahnya kanan, sebelah saya ini sebelah kanan adalah Toyota All New Corolla tahun 96. Ini adalah kakak adik, ini adalah generasi ke-7-nya Corolla, dan ini adalah generasi ke-8-nya. Kalau kita bahas dari generasi ke generasi, ya seminggu aja nggak akan selesai gitu. Karena yang ada cuma dua generasi ini, yuk kita bahas aja yang dua ini. Yes bosku, kita dari tampilan depan dulu. Grand Corolla 92 ini. Kita lihat dari bahasa wajah. Jadi bahasa wajahnya dia ini adalah bahasa wajah yang manis, bahasa wajah yang baby face, yang tetap masih kelihatan muda walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Dia sudah ngaspal 28 tahun di Indonesia ini, dan ini adalah sebuah tampilan depan yang sudah nggak orisinil lagi. Jadi dia sudah sedikit dimodifikasi gitu loh. Dan aliran modifikasi ini mungkin agak mengarah ke sporty, sport harian seperti itu, karena Corolla seperti ini banyak sekali pilihan untuk modifikasi, dari mulai model aliran JDM, USDM, elegan sampai ke stance. Ini dari headlampnya ini adalah sudah diganti model diamond crystal, karena aslinya dia agak buram-buram seperti itu, juga rating yang ada di sebelahnya. Terus bumpernya ini ada sen cornernya juga di sini. Ini adalah sebuah karakter kuat sedan-sedan era 80-an, 90-an. Jadi masih menggunakan sen rating yang ada di bumper seperti ini, karena Corolla setelahnya Grand Corolla sampai hari ini tidak ada lagi Corolla yang menggunakan sen di bumper seperti ini. Terus di bawahnya lagi ini kan 92 build up, jadi lengkungan bumpernya ke bawah. Kalau yang 9495 kan dia melakukan facelift, ini bumpernya agak nekuk ke depan. Terus ini ada lip bumper ini adalah tambahan. Ini sebenarnya bukan asli bawaan pabrik, ini adalah modifikasi juga. Ini model GT101 yang replika. Terus ini grillnya juga pakai yang touring wagon yang model di luar sana. Aslinya juga nggak seperti ini. Ini untuk menambah kesan sporty aja gitu kan. Masih menjadi hal yang sangat istimewa juga ketika kita tetap mempertahankan mobil yang sudah berumur seperti ini dengan kondisi original. Ya semua tetap kembali ke selera kita masing-masing. Ya nggak ada yang lebih di tampilan depan, hanya seperti ini. Tapi menurut saya ini adalah tampilan yang sangat manis, sangat menawan, dan nggak pernah membosankan. Baik bosku, sekarang kita lanjut. Di sebelahnya adalah Toyota All New Corolla tahun 1996. Ini sebenarnya tidak hanya sekedar sebuah mobil tua, tapi adalah sebuah mobil yang masih sangat reliable, masih sangat cocok untuk kita miliki sampai hari ini. Di samping mobil yang bandel, perawatannya juga murah, dan yang pasti low cost juga untuk maintenance-nya. Kita dari bagian depan dulu. Ini adalah sebuah bahasa wajah yang menurut saya bahasa yang sangat tenang, bahasa yang sangat dewasa, dan tetap berkesan sporty juga. Ini tampilan depannya masih sangat original, tidak ada perubahan sama sekali. Hanya di bagian list moldingnya ini sudah tidak berwarna hitam, karena list molding bumpernya ini sebenarnya warnanya hitam, cuman ini sudah dicat sewarna dengan bodi. Dan karakternya masih kuat, karakter bahasa wajah sedan tahun 90-an. Dia masih memipih dan masih sangat timeless. Untuk sampai hari ini pun kita masih melihatnya, menurut saya pribadi, sebuah tampilan yang segar dan tampilan yang gak kuno-kuno banget. Dan sebenarnya ini pun juga bisa dimodifikasi sesuai aliran masing-masing. Ada yang suka mungkin JDM, USDM, atau stance, ataupun elegan. Masih sangat mudah untuk kita oprek, kita modifikasi. Tapi semua kembali lagi ke selera kita masing-masing, mau mempertahankan orisinil seperti ini atau modifikasi seperti kayaknya dia adalah Grand Corolla yang saya jelaskan tadi. Oke bosku, kita sekarang ada di bagian samping dari Toyota Grand Corolla ini. Ini dari fendernya khas banget, sebuah desain era tahun 90-an. Jadi dia sebuah fender yang memipih ke depan seperti ini. Terus ideal juga antara overhangnya, dia nggak kependekan juga nggak terlalu panjang. Bentuk fendernya pun juga lebih melebar seperti ini, jadi nggak kaku gitu loh. Menurut saya sangat dinamis sekali. Terus ini tampilannya sudah nggak standar lagi, ketinggian ground clearance-nya karena dia sudah dipotong pernya sekitar
Ini jadi 2 atau 3 jari, memakai ban ring 15 ukuran 195/50. Ini velgnya juga bukan velg bawaan pabrik orisinilnya, karena ini udah diganti pakai aftermarket NK biasa kita sebut NK tulang. Ini adalah NK RP01. Ke belakang lagi, kabarnya ini adalah sebuah Grid Corolla yang dihadirkan di Indonesia secara build up. Jadi untuk yang build up seperti ini sudah menggunakan spion model retract, lipat secara elektrik, juga electric mirror. Terus ke bawah sedikit, ini ada list molding. List moldingnya ini berwarna hitam. Ini adalah buah kesan yang sangat mempercantik tampilannya. Jadi pasti akan hampas sekali jika mobil sedang seperti ini tidak ada list moldingnya. Terus di bawah sedikit ini ada side skid. Ini adalah side skid juga bukan bawaan dari asli dari pabrik. Ini ada tambahan banyak juga. Ini replika model GT2 yang buat 101. Di bagian samping ini sangat cantik sekali gitu loh. Dia itu lekukan frame pintunya sudah mengkurva, sudah mengoval, tidak kaku gitu loh. Terus yang menarik juga menurut saya adalah Toyota benar-benar bermain aman ketika mendesain atap ini, karena dia tidak memakai karet roof molding. Karena karet roof molding itu yang warnanya hitam seperti itu, yang seperti ada di rivalnya dia, Honda Civic Genio gitu, kadang karena sudah termakan usia jadi kadang melengkung-melengkung, kadang juga malah kropos, kadang juga bisa menyebabkan bocor gitu loh. Ini list kasanya ada action chrome-nya, dan ini masih utuh ya, bisa Anda lihat tidak ada lim sealer-nya, tidak ada bekas bongkaran, juga nggak ada kroposnya. Ini di pinggirannya frame pintu ini ada list chrome yang mengelilingi daun pintunya. Ini action yang sangat manis yang mencitrakan sebuah elegan ya, cantik sekali. Karena ini SEG jadi ada list chrome ya. Kalau yang tipe SE yang 13 Grid Corolla nggak ada chrome-nya. Oke, sekarang kita ke sebelahnya, ke ke adiknya Grid Corolla ini ada all new Corolla. Ini tampilan sampingnya, frame pintunya lebih tegas tekukannya, jadi dia tidak terlalu mengoval, dia tekukannya agak simetris gitu. Dan masih tetap bermain aman. Ini di atasnya tidak ada roof moldingnya, tidak ada karetnya. Ini hanya sebuah lengkungan, jadi air langsung ke depan atau ke belakang tanpa merembes di sela-sela karet. Ini list kacanya juga masih cakep, tidak ada action chrome di pinggir-pinggir frame pintu dan kaca ini, karena ini tipe XLI. Kalau yang tipe SEG nya di all new Corolla ini ada list chrome nya seperti Grid Corolla. Ini adalah SLI, adalah sebuah trim di bawahnya SEG. Nanti perbedaannya seperti apa SEG dan SLI nanti kita lebih gampang mencermati ketika kita masuk ke interiornya. Kita ke samping bagian Corolla all new 96 ini, tidak ada garis-garis yang lebih atraktif dibandingkan Grid Corolla. Karena kalau Grid Corolla ada satu nut lurus, garis lurus dari ujung belakang sampai ke hampir ke ujung depan sen depan. Kalau all new Corolla ini sama sekali polos, tidak ada nut garisnya, hanya ada list molding di bawah situ. Untuk velg, all new Corolla ini pakai velg aftermarket ya. Velgnya nggak velg asli bawaan dari pabrik. Ini adalah model TE37 ya. Ini ring 16, lebarnya rata depan belakang sama seperti di Corolla. Ini adalah sebuah velg yang beraliran sport ya, dia tidak elegan. Dan ini all new Corolla ini juga sama seperti Grid Corolla-nya, ground clearance-nya sudah tidak standar lagi, dia sudah agak diceperin, tapi ceper harian, jadi dia masih nyaman. Kenapa sih kok senang pada ceper? Ya itu selera masing-masing, ada yang suka ceper atau standar. Tapi menurut saya kalau agak diceperin dikit kesannya sedikit rapi, karena apa? Jarak antara ban sama fender tidak terlalu jauh, jadi seperti tidak ada celah yang kosong dan melompong gitu. Oke, kita sekarang ke bagian belakangnya bosku. Tampilan belakangnya seperti apa kita coba lihat. Kita dari Grid Corolla dulu. Kabarnya kan ini build up tahun 92-93. Jadi perbedaannya yang paling kentara adalah di warna sen. Warna sennya ini kuning. Kalau yang 94-95 itu warna sennya sama garisnya ini di atasnya ini putih seperti itu. Menurut saya ini adalah tampilan yang sangat klasik gitu loh. Jadi dia tidak terlalu terkesan modern karena masih ada action kuningnya seperti ini. Ini benar-benar menurut saya adalah malah kalau buat dibikin JDM ini yang bagus, yang 92-94 masih kental rasa JDM-nya, karena bagaimanapun dia adalah build up gitu loh. Oke, bempernya seperti itu, tidak ada list moldingnya. Ini adalah sebuah terobosan yang sangat
wow, menurut saya ketika era tahun 90-an mobil-mobil masih menggunakan list molding, ini sudah nggak ada, jadi udah polos seperti ini. Walaupun polos, tapi menurut saya ini sebuah tampilan yang umurnya itu bisa bertahan lama, tampilan yang sangat awet muda seperti itu. Di sini di bawahnya ada add-on seperti spoiler seperti ini, body kit ya maaf. Ini juga bukan standar dari pabrik, ini adalah custom, tapi arahnya menuju ke model GT yang 101. Ini di garnish tengahnya ini nggak ada apa-apanya, hanya ada tulisan Toyota Corolla dan biasa. Ini bukan lampu ya, ini dia menyala. Plat nomornya di bawah, sampai tahun 95 pun dia tetap plat nomornya di bawah, tidak di atas. Ini knalpotnya sudah pakai HKS, mufflernya, suaranya garing, jadi tidak ngebas, enak lah. Terus ini di bagian atas ini ada spoiler ya, bukan bawaan dari pabrik juga, ini adalah action tambahan modifikasi. Ini menuju ke arah model GT-nya 101, ini adalah replika juga, ini adalah fiber, bukan ori plastik ABS. Sekarang kita ke Toyota All New Corolla-nya seperti apa. Nah, kita sekarang melihat bagian belakang All New Corolla-nya. Jadi All New Corolla ini adalah tampilan yang masih memboksi, lebih memboksi, jadi karena dia lebih tinggi, bagasinya lebih tinggi daripada di Corolla, tapi tekukan bodinya ini lebih simetris, dia lebih tegas gitu loh. Dan tetap aja dia bermain aman, tidak terlalu membentuk garis bodi yang berani gitu kan. Ini tampilan belakangnya masih standar orisinil pabrik, tidak ada perubahan apapun, hanya di list molding bumpernya ini sudah dicat sewarna bodi. Seharusnya ini warnanya hitam, dan ini adalah menurut saya hal yang aneh. Karena apa? Karena di Corolla sudah tidak pakai list molding, tapi di All New Corolla kembali lagi Toyota mengaplikasikan sebuah garis list bumper seperti ini. Tapi menurut saya ini adalah tampilan juga yang timeless, sepanjang masa, tidak membosankan, dan ini adalah tampilan elegan, dan menurut saya adalah tampilan yang berwibawa. Kalau ikut Corolla yang itu tadi, karena dia juga bagian belakangnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa, itu bahasanya menandakan bahwa seperti bukan mobil bapak-bapak lagi, dia adalah seperti mobil anak muda gitu kan. Yes bosku, kita sekarang ngobrol di bagian interiornya Toyota Grid Corolla 92 ini. Ini adalah varian SEG, jadi setirnya sudah langsung kelihatan palang 4. Kalau yang SE itu kan palang 3. Ini bisa tilt steering, naik turun, tapi dia belum bisa teleskopik. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang wajar untuk teknologi sedan-sedan era 90-an. Kabarnya karena ini build up ya tahun 92, jadi ini di bagian kanan ada kontrol buat retract mirror yang bisa melipat, juga electric mirrornya. Tapi retract mirrornya ini lagi nggak berfungsi gitu, saya nggak tahu apanya yang error, seperti gigi slip seperti itu. Saya belum sempat ngecek ke bengkel karena mobil ini juga saya beli belum terlalu lama di tangan saya. Oke, ini di bagian sebelah kanan ini ada kontrol untuk mirror, spion, terus ini ada untuk kecerahan dimmer, speedometer, kisi-kisi AC. Ini adalah laci kecil. Terus di bagian door trimnya ini untuk power window, terus untuk door locknya, terus ini untuk window locknya. Ini bahannya soft touch ya, tidak kaku, tidak keras. Ini sebuah bahan yang sangat menyenangkan, karena Anda tahu sendiri mobil-mobil zaman sekarang, mobil era sekarang sudah jarang sekali kita temui bahan interior model soft touch seperti ini. Untuk posisi mengemudinya menurut saya adalah posisi mengemudi yang cukup lumayan, cukup nyaman, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu menyiksa untuk seorang yang tingginya di atas 170 cm, jadi masih sangat lumayan lega. Ini transmisinya manual ya, 5 percepatan maju dan 1 adrive. Terus di bagian speedometer ya, bisa Anda lihat ini adalah speedometer yang sudah dimodifikasi juga tampilannya, tidak orisinil lagi karena dia ada garnish ringnya model chrome seperti ini. Terus ada Indiglow-nya, jadi speedometer sudah model Indiglow dengan aksen TRD seperti itu. Ya lumayan enak kalau buat perjalanan malam, jadi kita bisa terang melihat instrumen cluster yang ada di sini, dan ini semuanya masih berfungsi normal. Dan sekarang kita melihat dashboardnya. Ini dashboardnya sudah sangat cantik sekali, bentuknya tidak membosankan, tidak kaku, sedap banget dilihat ketika kita ada di dalam, ketika kita mengemudi. Ini bahannya soft touch ya, cuman bagian tengah ini adalah plastik yang ada di panel tengah ini. Ini audionya ada di atas, ini aftermarket juga, ini bukan bawaan pabrik karena kalau aslinya pastinya hanya bisa radio sama tape.
perspektif kita gitu ya. Terus ini konsol ini panel AC-nya juga sudah model puter-puter. Terus bisa untuk pilihan arah angin AC-nya dari atas atau kaki atau hanya kaki, dan ini ada rear defogger di sini. Ini lampu hazard, ini untuk pengaturan suhu AC-nya, ini ada jam digitalnya. Terus ini ada sebuah ruangan seperti konsol box. Sebenarnya ini kemarin ada double D-nya, cuman dilepas sama pemilik sebelum saya, jadinya agak kosong seperti ini. Terus ini ada cup holdernya, bisa untuk 2 botol seperti ini. Dan menurut saya ini adalah sebuah kepraktisan ketika kita melakukan perjalanan, bisa naruh botol di sini, karena mobil-mobil tahun 90-an itu masih sangat jarang sekali ada yang menggunakan cup holder seperti ini. Dan ini modenya bisa kalau nggak dipakai bisa dimasukin. Ya, sedan 90-an ini adalah bentuk yang AC, karena dari dashboard ini langsung nyambung ke cover tuas Snellen, ke handrem, bahkan sampai ke konsol box. Ini ada konsol boxnya di sini, lumayan bisa untuk nyimpen barang-barang Anda. Menurut saya kabin interior Great Corolla ini adalah kabin yang tidak terlalu luas, juga tidak terlalu sempit, karena segmennya dia adalah compact. Ya, cukup untuk harian, juga kota-kota kita lincah karena dimensinya juga nggak terlalu gede. Tapi untuk kita berempat, untuk keluar kota juga tidak terasa terlalu membuat badan kita tersiksa. Yes. Sesuatu yang asik tentang mobil sedan 90 seperti ini adalah posisi duduk. Ketika di sini ini merasa bahwa kita tuh ceper, bagaikan nyetir F1 kata orang ya, orang-orang bilang seperti itu. Walaupun sebenarnya nggak juga lah, kalau dari luar ya sebenarnya dimensinya dia nggak ceper gitu loh kalau standar. Tapi posisi riding ini benar-benar rendah gitu loh, kita rendah sekali. Ini joknya sebenarnya sudah di cover, tapi bludru aslinya masih ada di dalam. Selera masing-masing ya bosku. Kalau ada yang suka originalan juga itu lebih bagus. Mungkin ini hanya untuk menghindari kerusakan pada jok aslinya. Jadi supaya jok aslinya lebih awet, terjaga sampai waktu yang lebih lama. Sekarang kita pindah ke Toyota All New Corolla tahun 96. Adik kandung dari Great Corolla-nya tadi yang udah kita lihat interiornya. Ini langsung dari setirnya dulu, ini setir palang 3 karena ini adalah XLI. Kalau yang SEG untuk all new itu setirnya palang 4 dan ada airbagnya. Jadi all new yang SEG ada airbag, ini SLI tidak ada airbagnya. Terus di bagian sebelah kanan ada kontrol buat mengoperasikan electric mirror, tapi dia tidak bisa retract ya. Tapi ini electric mirrornya masih normal semua. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk mengoperasikan power window. Ini power windownya masih normal semua juga, 4 pintunya. Terus ini setirnya tidak bisa tilt steering, juga tidak bisa teleskopik ya, karena dia SLI bukan SEG. Kalau SEG untuk all new bisa tilt steering, karena ini SLI ya seperti ini, kaku. Jadi kita hanya mendapatkan posisi setir yang seperti ini. Dan untuk joknya pun hanya bisa reclining seat ya, jadi hanya bisa maju mundur, dia tidak bisa naik turun. Kalau yang Great Corolla tadi karena SEG dia bisa naik turun, walaupun masih manual tidak elektrik. Untuk yang SEG all new ini bisa naik turun secara manual ya. Kembali lagi, ini bukan yang SEG, ini adalah satu level di bawahnya SEG. Toyota All New Corolla tahun 96 ini diproduksi di Indonesia itu dengan 2 varian, yaitu varian SLI seperti ini dan varian yang SEG. Terus pada tahun 98 All New Corolla melakukan facelift menjadi All New Corolla 18 yang mesinnya 7 AFE itu. Jadi nggak cuma facelift di bagian interior ataupun eksterior, tapi mesinnya pun ikut berubah. Walaupun sekilas dari samping menurut saya All New Corolla yang facelift dan non facelift itu hampir mirip, hanya beda di bagian lampu depan, bagian bumper, dan totalan di bagian belakang juga interiornya. Yes, bosku, ini bagian dashboardnya Toyota All New Corolla. Desainnya tidak se-oval Great Corolla, dia garis-garis tekukannya lebih tajam dan malah ini di bagian sini lebih mengotak. Kalau Great Corolla itu kan tadi membulat. Ini buat AC, pengaturan AC, blower untuk mengatur suhu AC-nya. Dan ini tidak ada pilihan arah AC untuk yang di yang di atas, yang di kaki, atau bahkan untuk kaca depan sini. Ini kaca depan ini ada. Dia masih seperti Great Corolla, dia dashboardnya dari dashboard
ke bawah ke konsol audio, dia nyambung sampai ke push nyaleng dan sampai ke tengah ini bagian handrem. Tapi di tengah sini tidak ada konsol boxnya, jadi dia kosong, tidak ada apa-apa. Ini interiornya masih sangat orisinil sekali, tidak ada perubahan kecuali di sarung setirnya ini sudah dilapisi lagi karena mungkin dia agak ada luka, jadi dia dilapisin seperti ini. Kalau joknya masih orisinil, bluetooth sekali, dan tingkat kebugarannya juga sangat minim. Jadi warna joknya ini masih seperti baru, masih utuh, warnanya tidak luntur. Ini audionya juga sudah tidak orisinilnya lagi, ini sudah model aftermarket karena pasti dari barunya dulu juga dia tidak menggunakan USB dan CD, pasti pakainya hanya radio sama kaset kita. Terus panel instrumen cluster di speedometer ini masih orisinal, tidak ada perubahan seperti kit Corolla tadi, tapi semuanya masih berfungsi normal dan berfungsi baik. Yes, ini sudah power steering, kit Corolla juga sudah power steering. Tadi lupa saya belum bahas power steering, tapi power steeringnya masih model hidrolik ya, tidak model electric steering seperti zaman sekarang. Oke bosku, kita sekarang lihat bagian engine bay dari Toyota Grand Corolla tahun 92 ini. Ada beberapa pernak-pernik, ada beberapa sedikit perubahan. Oke. Dari bagian depan ini radiatornya sudah ganti model baru ya, model Koyorat, bukan aslinya lagi. Ya wajar, dia mobil yang tua, jadi sudah tidak mungkin lagi menggunakan yang bawaan pabriknya. Tapi ini modelnya seperti pabrik, seperti orisinnya, dia pakainya plastik ABS dan model jepitan, tidak patrian. Terus ini kabel businya sudah pakai yang merek Hurricane. Ini selang radiatornya pakai apa sih ya, Samco Sport. Terus yang paling menonjol adalah ada strut bar. Nah ini katanya untuk menambah kestabilan mobil ini. Ini strut barnya orisinil dari Toyota, khusus buat AE101. Jadi ini bukan replika, bukan bikinan, bukan custom. Ini asli orisinil. Terus ini manifoldnya sudah pakai header, konfigurasinya 421. Jadi dia kalau nggak diinjek gasnya, dia tidak bunyi keras suaranya. Kalau kita pelan-pelan, dia juga pelan. Jadi masih bisa disesuaikan dengan telinga kita. Kabarnya saat dia baru, dulu tenaganya mencapai 113 horsepower. Banyak orang yang bilang, banyak orang yang tahu, dan banyak orang yang mengakui bahwa mesin 4 AFE Toyota Corolla ini adalah mesin yang sangat bandel, mesin yang sangat simpel, mesin yang murah untuk dirawat, on-the-nya banyak, dan karakter mesin yang agresif, terutama di putaran bawah. Siapa yang kenal Grand Corolla pasti tahu bagaimana tarikannya ketika di RPM bawah, dari stop langsung go. Luar biasa. Oke, kita ke sebelahnya. Yes, ini engine bay Toyota All New Corolla tahun 96. Tidak ada yang berbeda dari tampilan mesin gelondongan ini, karena ini sama-sama menggunakan mesin 4 AFE. Walaupun dia sudah berganti bodi, berevolusi bodi, tapi mesinnya nyawanya masih sama, yaitu mesin 4 AFE 1600 cc DOHC injeksi ya. Itu ada bagian yang lumayan mencolok, warnanya biru, itu adalah strut bar. Ya, sama fungsinya untuk menambah kestabilan katanya, ya kan? Tapi strut bar yang ini bukan orisinil dari Toyota, bukan orisinil juga dari AE101. Ini adalah aftermarket. Jadi ini part di luar bawaan pabrik. Untuk kondisi mesinnya dua-duanya ini masih sehat semua, semuanya siap untuk berlari-lari ke luar kota. Mari bosku, kita buka isi bagasi dari kedua Toyota Corolla ini. Seperti apa dalamnya? Ada sarungnya. Ini bagasinya biasa-biasa aja, tidak ada apa-apanya. Ini masih orisinil, masih ada lapisan bluedril di dinding kanan kiri dan juga di bagian bawahnya ini. Tapi di sana hanya ada subwoofer 2 biji gede-gede. Karena mobil ini audionya lumayan enak, dia sudah pakai power, sudah pakai woofer, tapi letak audio itu mengurangi juga ergonomis dari sebuah bagasi ini, jadi agak sempit. Tapi kondisinya masih bersih ya, masih sangat rapi. Coba lihat ke Corolla-nya, bagasinya seperti apa. Bagasinya tampilannya sudah tidak seperti orisinil lagi, tapi di bagian dinding-dindingnya ini masih ada bluedril-nya, jadi ini cuma nempel aja. Konsol-konsol box bikinan sendiri ini adalah nempel, dia tidak permanen, dia bisa dicopot. Terus di sana ada buat woofer. Kemarin woofernya belum sempat dipasang gitu karena dia sudah rusak. Jadi nanti rencananya mau saya ganti woofer dengan woofer yang baru. Tapi ya ini ada minusnya apa? Anda tidak bisa membawa
barang yang terlalu banyak untuk di bagasi itu, karena sudah dibangun sebuah konsep audio, cover audio seperti itu. Yes bosku, jadi kesimpulannya sedikit dari obrolan saya tentang kedua unit Toyota Corolla ini, Grand Corolla tahun 92 dan All New Corolla tahun 96 ini untuk gambaran bagi bosku yang ingin juga mencari atau sedikit kepo-kepo tentang Toyota Corolla seperti ini. Oke, kebetulan karena background saya adalah jual beli mobil bekas, khususnya mobil tua seperti ini kedua unit ini juga dalam proses untuk lagi saya jual. Untuk Toyota Corolla yang 92 ini, Grand Corolla ini saya buka harga 49 juta, yang pastinya nego, pajaknya baru bulan 6 kemarin dipajak, plat R Purwokerto, kondisinya masih lumayan mulus, hanya ada lecet-lecet kecil, terus bodinya masih kaleng semua. Nanti spek detail bisa jadi saya aja karena ini speknya banyak sekali perubahannya. Terus yang untuk All New Corolla ini yang tahun 96 ini saya buka harga 43 juta, ya pastinya nego. Ini pajaknya posisinya lagi posisi telat karena saya belum lama juga mengambil mobil ini, jadi saya belum sempat kesamsat untuk bayar pajaknya, tapi nanti saya jual dengan posisi pajak hidup. Kondisi bodinya masih kaleng semua, tapi ada lecet-lecet juga kecil, ada juga kayak baret-baret lah seperti itu. Tapi untuk kondisi mesin dua-duanya sehat untuk dipakai keluar kota kemana aja. Oke, suratnya lengkap semua, dan sepertinya video saya cukup sampai sekian dulu. Sebenarnya masih ingin lanjut karena ada beberapa unit di garasi saya yang besok ini. Ada Kijang, Toyota Kijang Super G, ada Lancer, ada Nissan Sunny, ada Corona Absolute, terus ada Suzuki Carry juga. Tapi nanti ke video berikutnya saja. Terima kasih sudah nyimak video saya sampai selesai. Salam hangat, salam sehat, salam bahagia dari saya. Sampai ketemu lagi dengan saya di lain waktu. Indra Prasetyo di channel yang besok ini. Bye bye.